Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ceritan Malam. Malam hari ini saya akan menceritakan pengalaman sahabat Ceritan Malam yang masuk melalui email, di mana pengalaman dari sahabat Ceritan Malam ini mengenai dua sahabatnya berakhir tragis. Namaku Ira, usiaku 25 tahun. Aku lahir dan besar di kota Cianjur, sebuah kota kecil berhawa sejuk di kaki Gunung Gede Pangrango. Aku mempunyai dua orang sahabat bernama Lia dan Salman. Kebetulan Lia dan Salman berpacaran semenjak kami duduk di bangku SMA. Selepas kami lulus dari SMA, kami bertiga sepakat mendaftar ke salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Dan alhamdulillah kami diterima di perguruan tinggi yang sama, walaupun berbeda jurusan sesuai minat yang kami ambil. Sebagai anak kos, tentunya suka dan duka kami lalui bersama. Kami selalu saling support dalam melalui masa perkuliahan kami. Hingga suatu waktu di tahun kedua, ayahku meninggal, yang membuatku terpaksa mengambil keputusan untuk berhenti kuliah dan bekerja demi membantu ibuku dan membiayai sekolah adikku. Dengan keputusan tersebut, tentunya aku juga harus berpisah dengan kedua sahabatku. Aku melamar kerja dan diterima di satu pabrik di kota Cikarang. Kehidupan baru aku jalani. Tak lupa, secara kontinu aku tetap berhubungan dengan Lia dan Salman, walau hanya saling sapa melalui pesan singkat atau media sosial. Tak terasa, sudah 1,5 tahun lebih aku bekerja. Aku sibuk dengan pekerjaanku, sehingga aku tidak terlalu sering berkomunikasi dengan Lia dan Salman. Suatu sore sepulang kerja, handphoneku berbunyi. Sebuah pesan berisi undangan reuni sekolah yang akan dilaksanakan sekitar 2 minggu lagi muncul di layar. Seketika aku teringat kedua sahabatku dan langsung aku hubungi mereka berdua terkait rencana reuni SMA tersebut. Besoknya aku menemui atasanku dan mengajukan cuti. Ya, maksudku mengajukan cuti. Selain untuk menghadiri acara reuni, aku juga ingin tinggal lebih lama, berkumpul dengan ibu dan adikku di rumah. Aku tidak sabar menunggu waktu reuni. Hingga akhirnya tibalah saat yang dinantikan. 1 hari sebelum acara reuni dan kepulanganku ke rumah, tak lupa aku berbelanja oleh-oleh untuk ibu dan adikku. Siang menjelang sore, aku tiba di rumah. Sebuah rumah sederhana bercat kombinasi putih dan hijau muda. Berbagai jenis tanaman hias terawat baik di halamannya yang tidak terlalu luas. Tangan penyayang ibuku tentunya berada di balik kecantikan tanaman-tanaman tersebut. Aku mengucapkan salam sembari membuka pintu, disambut pelukan hangat ibu dan adikku. Rumah yang masih sama, interior ruangan yang sama sekali tidak berubah. Aku memandangi foto-foto yang terpajang di ruang tamu. Berbagai kenangan masa kecil pun terlintas. Betapa aku rindu almarhum bapak. Setelah menaruh tas di kamarku dan berbaring sejenak, aku beranjak ke dapur. Rupanya ibu sedang mempersiapkan makanan kesukaanku untuk makan malam nanti. Ibu selalu memasak makanan itu ketika aku pulang. Makanan sederhana, hanya sayur asam dan ceker pedas, menjadi menu wajib menyambut kepulanganku. Selepas makan malam, ibu, aku dan adikku berkumpul di ruang tengah. Kami ngobrol, saling tukar cerita, melepas rindu. Sekitar pukul 10 malam, aku berpamitan kepada mereka untuk beristirahat. Badanku lumayan lelah setelah menempuh perjalanan tadi siang. Tidak lama aku pun terlelap.
setelah hidungku bersentuhan dengan bantal dan khasnya aroma kamarku. Kurang lebih jam 1 dini hari aku terbangun. Lebih tepatnya terbangunkan oleh mimpi. Lalu aku mengambil segelas air putih dan meminumnya, sembari memikirkan mimpi yang baru saja aku alami. Dalam mimpi itu, aku bertemu dengan kedua sahabatku, Lia dan Salma. Wajah mereka tampak pucat dan tanpa ekspresi, sambil berkata, "Maaf, kami tidak bisa datang." Aku terus saja memikirkan mimpi itu, tapi lalu kubantah sendiri bahwa itu hanya sekedar bunga tidur. Pagi pun tiba. Setelah menunaikan sholat subuh, aku menghampiri dan membantu ibu yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Aku sudah lupa akan mimpiku semalam dan terlarut bersama ibu di dapur. Selepas sarapan, aku beranjak ke kamar dan mengambil handuk untuk bersih-bersih, bersiap diri menghadiri acara reuni yang akan dilaksanakan hari ini. Singkat cerita, sekitar jam 8 pagi aku berpamitan kepada ibu menuju lokasi acara reuni sekolah. Acara ini dilangsungkan di sebuah kafe yang hanya berjarak kurang lebih 10 menit dari rumahku. Setiba di kafe, masih terlihat sepi. Hanya terlihat beberapa orang yang tampak sedang mempersiapkan sebuah acara. Setelah memarkirkan motor, aku masuk dan langsung menghampiri seorang pria berkacamata, berperawakan kecil yang sangat aku kenal. Dia Firman, ketua kelasku dulu, sekaligus salah seorang siswa terpintar di sekolah kami. Pada acara ini, dia didapuk menjadi ketua panitia reuni. Pantaslah dia hadir duluan. Kami saling sapa dengan akrab. Senang sekali rasanya bertemu dengan teman-teman lama. Selain Firman, tampak pula Desi, sang hulu ledak gosip di sekolah kami. Tidak ada satu berita pun di sekolah yang luput darinya. Lalu tampak pula Masna, sang ukti pendiam yang didampingi seorang pria berkulit putih dan berjanggut. Mungkin suaminya, pikirku. Ada pula seorang pria berbadan tegap. Itu pasti Dede, temanku yang sangat akrab dengan ruang BP dan bercita-cita menjadi seorang tentara. Tak lama acara pun dimulai, diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Firman. Setelah itu kami semua mendapat surprise. Tiba-tiba seseorang berlari dan langsung naik ke atas panggung. Kami kaget, tapi lalu bertepuk tangan. Rupanya Pak Ali, guru bahasa Inggris favorit kami yang akrab dipanggil Mr. A, menyempatkan hadir memenuhi undangan kami. Guru yang selalu berpembawaan ceria itu dengan sekejap memanaskan suasana. Semua orang terlarut dalam kemeriahan acara. Tapi aku merasa ada hal yang mengganjal dan kurang lengkap. Kedua sahabatku belum juga terlihat. Semakin siang, acara semakin meriah. Tapi buatku tetap kurang lengkap karena kedua sahabatku belum juga datang. Aku mencoba menghubungi mereka, tapi panggilanku tidak juga diangkat. Lalu aku mengirimkan pesan chat kepada mereka. Mungkin mereka masih dalam perjalanan dan terlambat, pikirku. Tapi sampai menjelang selesai acara, bahkan acara selesai pun, Lia dan Salman tetap tidak tampak. Aku menjadi khawatir. Lalu ku coba menghubungi mereka kembali. Tidak terdengar nada sambung di seberang sana. Ada apa dengan mereka? Setelah acara selesai, aku pulang. Sesampainya di rumah, aku mencoba lagi mengontak mereka. Tapi masih sama, HP mereka mati. Sambil terus memikirkan mereka, tanpa sadar aku pun tertidur. Menjelang sore, aku dibangunkan oleh adikku. Dia berkata bahwa aku dipanggil ibu. Sambil melangkah gontai, aku menghampiri ibu di kamarnya.
"Ria," kata ibu, "malam ini ibu tidur di rumah Nini. Barusan bibimu nelfon katanya Nini sakit lagi." Nini adalah sebutan kami kepada nenek, ibu dari ibuku. Beliau sudah sangat tua dan sakit-sakitan. Beliau tinggal bersama bibiku, adik bungsu ibuku. Rumahku dan rumah Nini tidak terlalu jauh, hanya berjarak sekitar 20 menit dari rumahku. "Ya sudah," kataku, "ayo." "Kamu di rumah saja," timpal ibu. "Kamu istirahat, biar ibu sama adikmu yang ke sana." Setelah maghrib, ibu berangkat ke rumah Nini bersama adikku. Tinggallah aku di rumah sendirian. Kunyalakan TV sambil kumainkan handphoneku. Aku kembali teringat kepada sahabat-sahabatku. Kemana mereka? Kembali kuhubungi, hasilnya tetap nihil. Kucoba tanyakan kepada teman-temanku yang lain, jawabannya sama. Mereka belum mendapat kabar dari Lia dan Salman. "Ira," Lia berkata sambil menatap ke arahku. "Kalian kemana saja sih? Aku nungguin dari pagi, teleponku nggak diangkat, chat nggak dibalas," kataku setengah berteriak. "Maafkan kami." Aku terbangun. Rupanya aku tertidur di depan TV dan bermimpi. Kulirik jam di dinding, pukul 11.15 malam. Kutuangkan air putih ke dalam gelas dan meneguknya sampai tandas. Kumatikan TV, lalu aku masuk ke dalam kamar. Baru saja merebahkan diri di atas kasur, lambat-lambat kudengar suara ketukan pintu. Kupasang telingaku lebar-lebar. Benar, ada yang mengetuk pintu. Aku turun dari ranjangku dan menuju pintu depan. Kuintip dari sela-sela gorden jendela, tidak tampak orang di luar. Aku merasa sedikit was-was. Jangan-jangan orang iseng atau malah orang jahat. Setengah berlari, aku kembali ke kamar dan langsung menutup tubuhku dengan selimut. Tidak lama, suara ketukan kembali terdengar jelas. Aku duduk di tepi ranjang sambil kembali memasang telinga. Terdengar suara yang sangat kukenal. "Ira." Bergegas aku kembali menuju pintu depan. Kubuka pintu perlahan. "Kalian?" Kupersilahkan mereka masuk. Tanpa titik koma aku nyerocos kepada mereka. "Kalian dari mana saja? Kenapa tadi siang tidak hadir? Kenapa teleponku nggak diangkat? Kenapa chatku nggak dibalas? Kenapa kalian gak ngasih kabar?" Setelah puas aku pun tersadar. Segera aku menuju dapur dan mengambil 2 gelas air hangat untuk mereka. "Kalian sudah makan?" tanyaku. Salman hanya mengangguk. "Kalian pucat sekali. Pasti capek setelah perjalanan dari Bandung." "Ya sudah, istirahat saja dulu. Salman, kamu tidur di kamar adikku, biar Lia bersamaku," kataku mengkomandoi mereka. Aku tidak banyak ngobrol dengan mereka. Kupikir mereka sangat capek setelah perjalanan menggunakan sepeda motor dari Bandung. "Helm kalian mana?" Salman hanya menunjuk ke depan. "Masukkan saja motor kalian." Salman menggeleng. "Ya sudah," kataku. "Di sini aman kok." Aku mengajak Lia ke dalam kamar.
dan Salman menuju ke kamar adikku. "Kamu gak ganti baju dulu, Lia?" tanyaku kepada Lia. Lia hanya menggelengkan kepala. "Ya sudah, tidur saja. Besok pagi baru kita kangen-kangenan," kataku. Kami tidur berdampingan. Lia di sisi ranjang dekat dinding kamar, sedangkan aku di sisi ranjang dekat pintu. Setelah itu, aku tidak mendengar suara apapun dari Lia. Mungkin dia sudah tertidur karena kelelahan. Aku tidak menaruh curiga apapun. Yang ada dalam pikiranku, biarlah mereka beristirahat dulu. Tengah malam aku terbangun karena mendengar suara seperti orang sedang memasak di dapur. Lalu aku menengok ke arah Lia. Dia tidak ada. Mungkin Lia sedang memasak karena lapar, pikirku. Lia dan Salman memang sudah biasa di rumahku. Terutama Lia. Dulu dia sering menginap di rumahku dan menganggap ibuku seperti ibunya sendiri. Lia sering merasa kesepian di rumahnya. Maklum, dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya ikut dengan suaminya di Jakarta, sedangkan kakak keduanya bekerja di luar negeri. Ibunya sudah meninggal semenjak dia SMP. Praktis, dia hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Aku bangun dan beranjak ke dapur. Tapi ketika sampai di dapur, aku mengucek mataku berkali-kali. Dapur dalam keadaan rapi, tidak tampak bekas orang memasak. Aku berjalan kembali ke kamar sambil berpikir, mungkin tadi aku mengigau atau bermimpi. Ketika sampai di pintu kamar, aku tersontak kaget. Aku melihat Lia berada dalam posisi persis ketika kami tadi beranjak istirahat. Kenapa ini, pikirku, sembari merebahkan kembali tubuhku di kasur. Tak berselang lama aku mendengar suara dari kamar mandi. Pasti Salman, pikirku. Aku pun kembali beranjak sambil memanggilnya. "Man, Salman." Tidak ada sahutan. Penasaran, aku mendekati kamar mandi. Astagfirullah, kamar mandi terbuka. Di kamar mandi pun tidak ada siapa-siapa. Lantai kamar mandi dalam keadaan kering. Posisi gayung berada di bibir bak dan air di dalam bak tetap tenang, tidak menggambarkan bahwa baru saja seseorang menggunakan kamar mandi. Aku berlari kembali ke kamarku. Dan Lia tidak ada. Apakah dia pindah ke kamar tempat Salman tidur? Ini tidak boleh terjadi, kataku dalam hati. Sambil berjalan ke arah kamar adikku, aku memanggil Lia. "Lia, Lia!" teriakku di depan pintu kamar adikku. Tidak ada sahutan. "Lia, Salman!" Tetap tidak ada sahutan. Dengan sedikit emosi aku membuka kamar adikku. Kamar adikku kosong. Keadaan di dalam kamar tertata rapi seperti saat adik dan ibuku berangkat tadi. Mereka di mana? Tiba-tiba bau aneh menyeruak menusuk hidung. Seketika bulu kuduku berdiri, dan dengan panik aku berlari ke kamar sambil membaca doa
yang aku bisa. Tidak hanya sampai di situ, ketika aku memasuki pintu kamar, mataku menangkap jelas tulisan berwarna merah darah yang terukir di dinding kamar. Tolong. Ya, dinding kamarku tertulis kata tolong. Dan seketika pandanganku gelap. Ira? Ira? Lamat-lamat aku mendengar suara pintu diketuk. Sekilas terlirik jam di dinding menunjukkan pukul 05.50 pagi. Tubuhku terasa lemas. Dengan sedikit memaksakan, aku menuju pintu depan dan membukanya. Ibu dan adikku berada di depan pintu. Seketika aku memeluk mereka sambil menangis. "Kamu kenapa, Ira?" tanya ibuku sedikit panik. Adikku ikut-ikutan panik. "Teteh kenapa?" Aku tidak menjawab pertanyaan mereka. Dengan tergesa-gesa aku langsung menarik mereka ke kamarku. Ibu terseok-seok mengikuti tarikanku. "Itu, Bu," kataku seraya menunjuk ke tembok yang terdapat tulisan tolong. "Apa?" tanya ibuku heran. "Itu," ucapku lagi. "Ya itu apa?" ibuku kembali bertanya. Aku terbelalak dan terdiam. Tadi malam di dinding jelas-jelas terpampang tulisan yang seperti ditulis oleh cat darah. Tapi sekarang tulisan itu hilang. Ibu mencoba menenangkanku. Adikku memberi segelas air. Sambil membopongku, ibu membawaku ke ruang tamu. Ketika sampai di ruang tamu, aku melihat 2 gelas berisi air putih yang masih terisi penuh. Dan pandanganku kembali gelap. Aku tersadar. Hidungku terasa hangat dan mencium aroma kayu putih. Kulihat di sekelilingku banyak saudara dan tetangga. Ibu berada di sampingku dan terlihat mencemaskanku. Lalu tanpa terasa air mataku jatuh. Masih dalam keadaan lemah, aku menceritakan kejadian yang kualami semalam. Semua orang yang berada di sekelilingku terdiam. Hingga kemudian salah seorang saudaraku berinisiatif memanggil salah seorang yang dituakan di kampungku untuk memeriksaku. Besoknya aku menelpon atasanku dan meminta izin lebih 2 hari terkait kondisiku. Di hari-hari istirahatku, aku sedikit pemurung memikirkan kejadian yang kualami. Pesan chat yang kukirim ke HP Lia tetap checklist 1. Aku berniat mengunjungi rumahnya, tapi ibu melarangku, mengingat kondisiku yang masih lemah. Di hari terakhir cuti, aku langsung berangkat ke tempat kerja. Mengingat waktuku yang mepet, walau aku ingin sekali mengunjungi rumah Lia. Tapi karena tanggung jawab dan merasa tidak enak kepada atasan apabila terlambat, akhirnya aku berangkat kerja. Aku mengutus adikku untuk mencari kabar ke rumah Lia dan memintanya segera memberitahuku apabila mendapat kabar mengenai Lia dan Salman. Aku mendapat shift pagi.
Kulangkahkan kaki memasuki gerbang pabrik tempatku bekerja, sambil sesekali bertegur sapa dengan rekan kerja yang kutemui. Di saat bekerja, aku berusaha fokus. Walaupun tidak bisa dipungkiri, pikiranku masih berisi tentang kedua sahabatku. Sore hari selepas kerja, aku langsung pulang ke kontrakanku. Sebuah rumah kecil dengan 3 kamar yang kusewa bersama 5 orang rekan kerja. Kebetulan mereka semua berada di ruang TV, tempat biasa kami berkumpul. Aku mengepaskan tubuh di kursi dan langsung menyeruput es teh milik Ratna, teman satu kamarku. Dia menatapku sambil bertanya, "Lu udah sehat, Ra?" Aku hanya mengangguk. Tiba-tiba HP-ku menyala. Sebuah pesan dari adikku terpampang di layar. Aku seperti merasa terkena petir di siang hari. Dia mengabarkan bahwa kedua sahabatku telah berpulang. Mereka mengalami kecelakaan sekitar pukul 9 pagi saat melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dari Bandung, tepat di hari kami melaksanakan reuni SMA. Seketika pandanganku kembali gelap.